Mungkin kita mulai aja perkuliahan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Untuk malam ini kita lanjutkan lagi ya kuliah software tambang. Untuk pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya terkait pembuatan geologi database ya kemarin ya. Terutama terkait data-data yang dibutuhkan ada 4 ya kemarin ya. Yang utama kan data kolar ya, data kolar. Kemudian ada data survei, kemudian ada data litologi, dan juga ada data esai ya. Nah, mungkin itu data yang dasar ya untuk melakukan pemodelan di software khususnya Surupak ya. Untuk malam ini kita akan melanjutkan lagi terkait data string ya. Nanti ada penyusun data string, kemudian ada itu surface, kemudian ada solid. Nah, ini terutama untuk software Surupak ya. Nah, ini file umum Surupak ya. Nah, sini ada biasanya paling utama itu ada string ya. Nah, biasanya sini ada penamanya pit1.str. Nah, str ini merupakan artinya tipe string gitu. Nah, tipe string ini merupakan koordinat 3 dimensi ya. Jadi dia bentuknya tuh titik-titik, misalnya titik-titik. Nah, titik-titik nanti akan bisa menjadi sebuah garis ya atau line gitu. Nah, di mana titik-titik kan itu terdiri dari koordinat misalnya, koordinat X, Y, dan Z. Nah, kemudian ada juga data file tipenya DTM. Nah, ini biasanya penamaannya pit1.dtm. Nah, DTM ini bisa juga disebut dengan digital terrain mode ya, DTM. Nah, ini dihasilkan dari VSTR. Jadi VSTR tadi nanti ada beberapa kumpulan data string. Nah, data string itu nanti dijadikan data DTM. DTM ini sebenarnya dapat mewakili permukaan atau padatan ya. Nah, bisa dikatakan bentuk solid gitu, tapi dia solidnya bentuk permukaan. Jadi nanti permukaan DTM ini sekumpulan segitiga, jadi dari titik-titik tadi akan membentuk segitiga ya. Nah, atau seperti kayak software Pesto dia membentuk mesh kan, membentuk mesh segitiga-segitiga. Nah, segitiga itu akan mewakili permukaan seperti topografi gitu atau desain lubang bukaan juga. Nah, sini kalau model padat ini merupakan sekumpulan segitiga yang mewakili bentuk 3 dimensi. Nah, ini bisa juga nanti filenya ini dalam bentuk ini ya, menggambarkan zona biji ataupun desain tambang bawah tanah. Ini untuk file tipe DTM. Kemudian ada namanya file tipenya geological database ya. Nah, ini yang kemarin kita buat, yang ada 4 data tadi, kolar, survei, litologi, sama esai tadi. Nah, di sini Surupak @ddb ya, .ddb. Nah, ini merupakan drill hole database artinya DDB ini. Nah, ini digunakan untuk terhubung ke database lubang bor yang relasional ya. Jadi di dalam Surupak, nah itu kan ada tabel ya, kemarin tabel atau rumahannya, di mana situ akan ada data-data yang kita input gitu, atau yang dapat dibaca database dari Surupaknya ini. Nah, kemudian ada juga file database survei ya, atau ini SDB. SDB ini digunakan juga untuk menghubungkan ya
data survei yang relasional gitu. Jadi nanti data ini mempunyai file teks yang akan memberitahukan software survei ini atau tabel dan bidang mana yang harus dibaca database-nya gitu. Jadi mirip-mirip dari hal database ini ya, atau DDB ini. Tapi ini berhubungan dengan data surveinya. Nah, misalnya ini untuk underground mining ya. Misalnya. Kemudian ada juga file tipe yang ini ya, block model. Jadi di sini .mdl nih bentuk datanya. Nah, ini merupakan bentuk database yang mereferensi data spasial. Jadi untuk memodelkan tubuh biji ya secara 3 dimensi. Nah, ini biasanya dari titik ya, dari poin, dan juga biasanya interval. Seperti nanti ada ya dari lubang data bor. Jadi kan dari data lubang bor itu kan ada titik kan, dan juga ada interval gitu. Nah, nanti akan dimodelkan yang bentuk suatu namanya nanti blok model ini. Jadi kegunaan blok model ini biasanya untuk memperkirakan volume ya, volume, kemudian tonase, kemudian rata-rata body dari data lubang bor yang akan ini spare ya, atau yang akan diamati. Kemudian data umum lainnya yaitu ada float file ya, atau DWF biasanya. Nah, ini biasanya untuk plotting format DWF-nya ini. Jadi nanti kalian bisa mengeditnya ya di jendela plot surpaknya, atau juga mengirimkannya ke perangkat yang lain. Seperti di sini ada plotter gitu. Nah, kemudian juga ada file lainnya yaitu ada makro. Nah, makro ini biasanya bentuk itu ada .tcl ya. TCL ini biasanya dibuat untuk melakukan serangkaian tugas berulang di sini. Jadi kayak kita itu merekam apa yang kita kerjakan. Nah, yang kita rekam nanti akan bisa kita ulangi kembali gitu. Nah, jadi kayak kalau ada misalkan suatu permodelan ini yang biasanya berulang, nah bisa kita simpan gitu di sini atau kita save. Kemudian ada juga plugin ya. Nah, ini biasanya formatnya DXF ini. Nah, ini bisa juga misalkan kita mempunyai data dari AutoCAD misalkan. Nah, misalkan ada dari AutoCAD kan biasanya filenya bentuknya DXF, DWG ya. Nah, ini bisa kita import juga di Surpak gitu. Atau sebaliknya dari Surpak bisa juga kita ekspor filenya ke dalam bentuk DXF, DWG gitu. Jadi ini beberapa ini ya plugin yang bisa digunakan di dalam Surpak gitu. Misalnya ada data DXF, DWG, DGN, DM, SHP, DGD. Nah, ini semua file ini bisa kita import ke Surpak atau sebaliknya kita import gitu. Nah, kemudian ada juga stylus file ya, atau misalnya .ssa ini. Nah, isinya ini biasanya terkait pengaturan warna ya, pengaturan warna untuk string dan juga DTM ataupun pengaturan Surpak defaultnya. Jadi misalkan kalian bikin project, nah,
project itu kalian sudah terbiasa ya, misalkan memberi warna batuan pasir misalkan warna kuning gitu lainnya gitu, atau misalkan mitologi ya, misalkan batuan gitu. Nah, atau kayak kemarin ya, saya buat kemarin misalkan kayak batuan limonit warnanya apa gitu, warna saprolit, warna coklat, misalkan warna background warna abu-abu. Nah itu misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan nikel kan misalkan tadi. Jadi kalau kalian memang sudah ada stylist atau filenya ini, nah kalian bisa diimportkan gitu datanya. Ini untuk mempermudah ini aja pemahaman kalian dalam apa ya, mengedit gitu suatu string. Karena kan dalam Surpak itu kan banyak ya, banyak string dengan pilihan ID. Nah, ID itu misalkan nomor 1 itu warna putih, itu warna 2 kuning gitu. Nah, ID itu nanti kalau kalian hafal ya warnanya, itu bisa aja kan kita langsung gunakan. Tapi kalau kebanyakan warna, nah kalian bisa menggunakan format CSS ini gitu. Artinya kalau kalian mengerjakan project yang baru, bisa kalian import gitu warnanya gitu. Jadi tidak perlu membuat dari awal lagi. Nah ini biasanya file umum di Surpak ya. Jadi ada string, di str ini, nah dtm, nah sampai dari style filenya ini ya. Kemudian nah kita yang pertama itu masuk ke data string dulu. Nah, jadi data string ini kan formatnya itu .str ya. Nah, di sini format file yang paling umum digunakan untuk menyimpan informasi di Surpak. Nah, jadi tadi file string ini berisi informasi koordinat untuk satu titik atau lebih ya. Nah, tadi kan hubungannya nanti terkait data caller kan, tadi ada data koordinatnya x, y, z, kemudian ada call ID-nya biasanya. Jadi misalkan kayak kita survei di titik mana kan ada datanya ya, data titiknya, kemudian ada data koordinatnya, ataupun sama dengan kita melakukan pemboran. Nah, kalau pemboran kan ada titik lubang bornya di mana, kemudian ada juga koordinatnya gitu. Nah ini kan datanya tidak cuma satu ya, pasti banyak gitu. Nah ini juga informasi deskriptif opsional untuk setiap titiknya. Nah, untuk data string ini sendiri ada klasifikasinya. Nah, jadi biasanya itu dalam string ini diklasifikasikan menjadi ada yang namanya point, kemudian ada yang namanya segmen, kemudian ada yang namanya string. Jadi semua titik dalam file string ini dikelompokkan ke dalam segmen. Nah, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam string. Nah, kalau kita di contoh gambar ini, nah jadi kalau kita lihat dari luarnya kan ada namanya file string tadi ya. Nah, di dalam file string ini terdapat banyak string. Jadi misalkan ini string 1, string 2, sampai string 99 misalkan. Nah, di dalam string ini tadi ada juga yang namanya segmen. Nah, di dalam segmen ini ada yang namanya point-point. Jadi point-point ini jadi kan membentuk nanti suatu line ya, suatu garis. Nah, garisnya itu disebut dengan segmen 1. Nah, kemudian ini juga ada segmen 2, artinya di sini ada 2 segmen di dalam string 1 ini. Nah, kalau kita di string 2 ini berarti ini cuma ada satu segmen. Nah, dimana dalam segmen ini kan terdapat banyak poin ya. Jadi misalkan contohnya 6 sampai poin 13 gitu. Jadi ini membentuk suatu garis disebut dengan segmen 1. Nah, kalau string 99 berarti ini ada 3 segmen, di mana segmen 1 terdiri dari 3 poin, kemudian segmen 2 terdapat 1 poin, kemudian segmen 3 terdapat 2 poin. Nah, ini menunjukkan secara konseptual ya, bagaimana string itu berisi string yang berisi segmen dan berisikan poin. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada contohnya ya, yang jenis string tadi. Nah,
Nah, sebenarnya kan ada namanya segmen ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau keseluruhan ini disebut dengan data string. Nah, di dalam data string tadi kan ada segmen 1, segmen 2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita ini kan segmen 1, ini kemudian segmen 2, di mana tadi dia ada string 1, segmen 1, string 1, segmen 2, kemudian ini merupakan string 2. Nah, maka tadi kan dalam segmen tadi terdapat poin-poinnya. Nah, ini poin 1, poin 2, poin 3. Kemudian di segmen 2-nya, ini ada berapa poin. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau dari keseluruhan tadi ini disebut dengan string, file string. Nah, dalam file string tadi kan segmen 1. Jadi string 1 segmen 1, string 1 segmen 2, kemudian ini adalah string 2-nya. Nah, ini contoh dari string yang terbuka gitu. Jadi dia membentuk garis lurus atau lengkungan. Nah, jika ada lebih dari satu string terbuka dalam file dengan nomor string yang sama, maka ini disebut dengan segmen terbuka. Dari setiap string tersebut diberi nomor segmen gitu. Jadi ini string 1 ya. String 1 segmen 1, string 1 segmen 2. Nah, kalau kita lihat juga yang di bawah ini, nah ini merupakan campuran ya antara string terbuka dan string tertutup gitu. Nah, dimana ini kan ada string 11 ya. Kalau kita lihat kan string 11 segmen 1 dan string 11 segmen 2. Nah, ini merupakan jenis string yang terbuka ya. Karena dia tidak tertutup atau tidak membentuk suatu poligon. Nah, kemudian di sini ada namanya string 12 segmen 1. Nah, ini kan bentuknya tertutup ya. Kita membentuk suatu poligon. Nah, kemudian di sini ada namanya string 12 segmen 2. Nah, di sini juga membentuk suatu poligon. Kemudian di sini ada string 13 segmen 1, string 13 segmen 2. Nah, sebenarnya kan kalau membedakan sebenarnya kan ini kalau kita bentuk suatu topografi ya. Nah, di mana topografi ini kan mempunyai elevasi pastinya. Nah, dari elevasi itu sendiri kita bisa membedakan bahwa itu merupakan string yang sama tapi berbeda segmen. Nah, misalkan kayak string 11 ini ya. Nah, string 11 dan ada segmen 1 dan segmen 2. Artinya ini elevasinya sama gitu. Kemudian string 12 segmen 1 dan string segmen 2 ini walaupun beda lokasi, nah artinya di sini dia elevasinya sama gitu. Artinya kan string 12 ini dengan string 12 yang segmen 2 ini elevasinya sama. Nah, begitu juga dengan string 13. Artinya string 13 ini elevasinya sama. Nah, jadi kalau untuk yang tertutup ini kan seperti lingkaran ya, atau persegi atau poligon yang tidak beraturan. Nah, kemudian string tutup ini merupakan string koordinat pertama dan terakhirnya sama. Nah, pasti dia misalkan di sini ya, pasti koordinatnya pasti sama ya, koordinat dan titik awal maupun titik akhirnya gitu. Ini disebut dengan segmen string yang tertutup ya. Nah, kemudian, nah ini juga ada namanya string titik tinggi gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya, ini, jadi dia ada elevasi yang berbeda gitu di satu string ini. Nah, kalau dari definisinya di sini string tinggi titik ini merupakan sekumpulan titik acak yang dihubungkan bersama oleh nomor string tetapi tidak menggambarkan fitur tertentu. Jadi dia secara acak. Jadi kalau kita ini lebih ke menghubungkan suatu string yang acak tapi dia memperhitungkan dengan elevasinya. Nah, mungkin kalau sama dengan minggu kemarin yang saya buat ya, saya buat string, nah stringnya secara acak ya, karena kita kemarin kan menyesuaikan
titik lubang bor yang melayang. Nah itu saya buat garis bantu string kemarin. Jadi dia menyesuaikan data lubang bornya yang terbang itu. Kita bantu dengan garis string. Nah ini disebut dengan titik tinggi ya. Jadi ini merupakan jenis string ya. Ada yang terbuka, tertutup, kemudian ada yang berdasarkan titik tinggi. Nah, kemudian ada data string. Nah ini sesungguhnya merupakan data yang tersimpan dalam bentuk string atau .str. Nah, kemudian string ini merupakan sequence 3 dimensi dari koordinat x, y, dan z-nya. Kemudian bentuk string berupa garis yang dibangun dari titik-titik. Kemudian, misalkan ada suatu desain ya, desain jenjang lereng. Nah, ini ada crash dan to-nya ini. Nah, ini merupakan string biasanya. Dan mungkin juga dengan kontur ya. Kontur tadi itu bentuknya string, tepi jalan maupun batas zona geologi dan ujung timbunan. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan bench ya. Di bench ini ada to-nya. Anggap di sini crash ya, ini crash, ini to, ini crash, ini to lagi. Nah, ini merupakan data string pastinya. Nah, string kan kumpulan titik-titik ya, titik-titik atau poin yang membentuk suatu line gitu. Nah, ini contoh data string ya. Nah, sebenarnya ini sama dengan data caller ya. Nah, jadi string ini dibangun dari gabungan data koordinat pada data caller. Nah, sebenarnya ini contoh dari data caller kemarin ya, data lubang bor. Nah, selain data lubang bor juga salah satunya kan data survei ya. Sebenarnya data survei dari titik koordinatnya nanti bisa dibangun gitu, data string ini. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini sebuah data string, yaitu dalam bentuk pit ya, ini suatu pit. Nah, ini misalkan kita section, misalkan kita buat free section, maka tampilnya seperti ini ya, bentuk sectionnya itu. Jadi string-string ini tadi ada koordinat 3 dimensinya, yaitu ada x, y, dan z-nya. Nah, jadi setiap garis ini dia berbeda ya elevasinya gitu. Nah, ini kalau kita lihat tampak atas, nah ini merupakan hasil dari section sayatan X-nya ini. Nah, ini contoh data string dari topografi ya. Ini kumpulan data string. Misalkan tadi kan ini misalkan string 1. Nanti akan berbeda-beda gitu. Jadi ini string 1, string 2, string 3, dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba buat ini ya, dari data topografi menjadi data solid atau dalam bentuk DTM, dan kita buat konturnya gitu. Nah, ini contoh data string dari pit ya. Ini suatu line ya, line atau garis. Nah, ini disebut dengan data string. Kemudian ada yang namanya data surface. Nah, data surface juga hampir sama ya sebenarnya. Ada poin, ada string, ada namanya DTM. Nah, jadi poin tadi kan posisi dalam ruang yang koordinatnya x, y, z ya, yang diketahui. Nah, jadi ini ada poin 1, poin 2, poin 3, ini ada koordinatnya. Kalau string tadi kan garis yang menghubungkan serangkaian titik-titik. Nah, ini disebut dengan string ya. Kan dalam string ini kan terdapat segmen. Jadi ini bisa disebut dengan string segmen 1 misalkan. Kalau misalkan ada string yang lainnya yang sama gitu terkait elevasinya. Jadi dia dimulai dari sini kan sampai dia titik sini. Jadi ini start dari garisnya menuju ke poin sini. Kemudian kalau DTM,
Biasanya DTM ini adalah permukaan yang menggabungkan string yang berdekatan misalnya. Jadi misalnya ada string 1, string 2, string 3. Nah, ini yang berdekatan. Maka kalau untuk DTM tadi kan bentuknya solid ya, tapi dalam bentuk padatan yang datar gitu, permukaan. Jadi dia ini kombinasi dari garis string dan menggabungkan titik-titik ini yang berdekatan. Nah, ini menunjukkan 3 string yang berdekatan dari mana DTM yang terbentuk ya. Jadi kalau kita kalian pernah menggunakan PES2, nah jadi dia poin-poin ini tadi akan membentuk suatu mesh atau segitiga ya gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia dari garis string tadi, di mana garis string yang berdekatan akan dihubungkan ke poin-poinnya ini tadi. Dia akan membentuk suatu segitiga ya, yang tumpang tindih segitiganya ini. Kemudian perangkat serupaknya ini akan memilih dan menggabungkan menghasilkan segitiga dengan kondisi yang terbaik ya, yaitu yang paling dekat dengan segitiga sama sisi. Kemudian yang segitiga ini terbentuk, jadi dia akan membentuk suatu DTM. Jadi seperti selimut tambah sulam bergelombang yang terbuat dari tambahan segitiga. Nah, ini terkait data surface. Nah, ini caranya nanti kita buat suatu data string menjadi data surface ya, atau menjadi solid gitu dalam permukaan. Jadi nanti ini angkanya ada surface, ada create DTM, kemudian bisa juga menggunakan function atau filenya. Nanti kita coba habis ini. Nah, kemudian ini tadi data surface tadi digabungan dari data string. Nah, ini nanti akan terbentuk menjadi data DTM ya, dengan data solid. Tapi di sini bedanya pada surface dia anjurkan untuk menghitung volume. Jadi dia hanya membentuk suatu surface ya, suatu permukaan gitu. Jadi bukan bentuk apa ya, seperti solid. Nah, nanti kita lihat contoh berbeda antara surface dan solid gitu. Jadi di sini tidak dianjurkan untuk menghitung volume, karena diutamakan adalah informasi luasnya. Jadi di sini surface tidak hanya berada di permukaan seperti topografi, tapi bisa dielevasi manapun sebagai layar pembatas. Nah, misalkan ini satu stats, trunk file, kemudian kita buat create DTM. Nah, nanti create DTM ini bisa kita lakukan perhitungan volume, misal satu. Kemudian nanti kita bisa buat section, kemudian kita bisa buat kontur, kemudian kita bisa melakukan image and string depth-nya ini, kemudian bisa kita lakukan intersection antar DTM-nya. Nah, mungkin kita hari ini akan kita coba dari data topografi, akan kita buat DTM ya. Kita akan membuat DTM, kemudian kita akan membuat data konturnya. Nah, ini misalkan contoh dari data surface ya. Nah, dari data surface topografi. Jadi dia hanya bisa menghitung luasan gitu. Kalau solid, nah itu baru bisa menghitung volume gitu. Nah, ini kalau bedanya solid seperti ini ya. Jadi solid ini merupakan triangulasi dari data 3 dimensi. Sebagai contohnya itu objek padat dapat dibentuk dengan menjahit segitiga di sekitar string yang sering mewakili bagian yang bentuk yang sedang dimodelkan. Nah, ini juga sama ya, data ini bentuknya DTM. Nah, sini model ini menggunakan segitiga untuk menghubungkan bentuk poligon dan mendefinisikan objek solid atau kekosongan. Mungkin saya cepat ya. Nah, ini data solid, misalkan tadi kan data surface ya. Nah, surface kan bentuknya seperti ini. Kemudian kita gabungkan menjadi satu gitu. Jadi dia data ini dimaknai dengan kubik sehingga informasi volume yang diperlukan. Nah, ini dari data surface ini kita gabung menjadi satu. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini data surface ya.
Ini digabung menjadi satu. Nah, ini merupakan data solid maksudnya ini. Nah, beda dengan data surface tadi ya. Data surface tadi, nah ini lebih condong lebih ke permukaan gitu. Nah, kalau data solid ya kumpulan dari data surface ini digabungkan membentuk suatu biji misalkan ini contohnya. Ini juga contohnya dari data solid. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam software surfaknya. Jadi terkait data string, data surface sama data solid. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, mungkin saya berikan. Kenapa, Mas? Izin Pak, untuk materinya bisa di-share sekarang nggak Pak? Mungkin biar bisa dibaca-baca sama sekalian kita demonstrasi ikut. Oh, gitu ya. Oke, oke. Nanti coba saya share sebentar. Oke, saya upload dulu ya. Kalau untuk data ini bisa di ini ya. Nanti data latihan untuk surfaknya sudah saya upload. Untuk materinya belum sih. Bentar saya coba masukin dulu. Bentar ya. Saya coba. Ini bisa dicek ya di Google Drive yang saya berikan kemarin. Terus saya upload untuk materinya dan juga ada data file untuk latihan kita malam ini. Saya buka Surfak dulu. Nah, kalau untuk di ini ya ada latihan satu ya, itu untuk data Surfak kita untuk latihan malam ini. Screen dulu. Untuk share screen-nya udah kelihatan ya, surfaknya ya. Sudah Pak. Oke. Oke, kemudian seperti biasa ya, ini tampilan awal surfak. Sebelum kita memulai pengerjaan, nah kita biasa cari dulu lokasi tempat kita menyimpan data-data pekerjaan kita. Kalau saya di E ya, di E, di Tera, ini di latihan satu ini ya. Nah, kita pilih, klik kanan, set as work directory ya. Jadi ini harus langkah awal yang harus kalian ingat gitu, kalian lakukan. Nah, nanti kalau kalian tidak melakukan ini, nanti data-datanya tersimpan tidak di lokasi file yang kalian inginkan gitu. Nah, kalau sudah, nah ini ada beberapa data ya. Pertama mungkin untuk data topografi ya. Ini ada data topografi underscore chart ini, saya buka dulu ya. Ini caranya bisa kita drag ya, kita drag ke samping layar hitam ini. Nah, dia akan muncul ya. Nah, ini misalkan ada suatu data topografi ya, misalnya data topografi di lapangan.
bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kita lihat kan elevasinya beda ya. Nah, data ini kita akan buat data surface ya, bentuk solid, tapi dalam bentuk si surface. Nah, jadi caranya di sini ya, ada surface. Nah, kemudian kita bisa ada dua cara ya. Ada cara create DTM from layer. Artinya from layer-nya artinya yang datanya ini sudah ada di dalam layer ini tadi. Nah, mungkin kita coba satu-satu ya. Nah, ini kita buat ini dulu, create DTM from layer. Nah, kemudian ini kita apply aja. Object ID ini terkait data stringnya ya. Nah, data string 1 biasanya saya lupa ya untuk warna-warnanya. Jadi ID ini menyatakan juga data string 1 dia warnanya putih misalkan. Kalau warna 2 berarti string 2. Nah, warnanya berbeda gitu. Saya lupa nih urutan warnanya. Nomor 1 ini dia warnanya putih. Nah, coba kita apply. Nah, ini juga base-nya dicentang ya. Nanti kita coba bedakan. Dia tidak centang sama dia centang. Biasanya kalau tidak centang ini berhubungan dengan elevasi biasanya. Lebih fokus elevasinya dibandingkan dengan datanya. Nah, kita coba aja ini kita centang ya. Kita apply. Nah, jadi untuk suatu solid ya, tapi dalam bentuk permukaan gitu. Jadi ini bentuknya data surface gitu. Nah, ini merupakan data topografi. Nah, ini bisa kita simpan ya, karena di sini kan layarnya di sini masih berwarna merah. Artinya dia masih bisa kita running, tapi kalau sudah kita simpan aja. Kita simpan di sini ya. Save aktif layarnya. Nah, ini kan bentuknya DTM ya. Tadi kita inginnya DTM, nah di sini makanya DTM. Gitu. Kalau ini cuma filenya dalam bentuk serupa, itu ada string file, karena ini dia formatnya DTM, ya udah kita tetap aja, nggak usah dirubah-rubah lagi. Nah, ini penamaannya aja, terserah nih kalau kalian mau penamaannya. Kalau namanya sama ya nggak apa-apa ya, di sini kan topografi underscore cot.str. Nah, pasti dia di sini cot tapi dalam bentuk .dtm. Dan kita apply aja. Kita yes saja. Nah, dia akan muncul di sini. Topografi cot.dtm tadi yang sudah kita buat. Nah, ini saya hapus dulu ya semua layernya di sini. Saya hapus. Ini kita drag hasil yang kita buat tadi. Nah, ini sudah menjadi bentuk solid ya. Nah, itu cara yang pertama. Bisa juga cara yang kedua, saya reset lagi ya layernya, ini kosong ya. Nah, tadi kan datanya kita masukkan ke dalam layer ini. Tapi kalau tidak mau masukkan, kita bisa langsung surface, DTM file function. Nah, kita menggunakan ini, create DTM from string file. Jadi dia mengambil data string yang ada di file kita simpan tadi. Nah, kita pilih aja ini. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini kita pilih file mana yang akan kita jadikan DTM. Nah, jadi kan harusnya ini str semua ya. Nah, ini ada str. Nah, kita fokusnya misalkan di str topografi yang tadi. Kita pilih yang ini, contoh tadi, kita open. Nah, ini sama ya, objek ID-nya. Satu aja kita ambil. Kemudian ini ada string ya. Nah, ini kita centang aja. Nah, ini kita pilih 2 aja ya. Coba kita bedakan. Nah, objeknya 2. Nah, ini kita centang aja, kemudian kita apply. Nah, ini akan keluar seperti ini ya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, tadi sudah kita beri nama nggak ya? Nah, warnanya berbeda ya. Dia sini warna biru. Jadi kalau sebelumnya warna kecoklatan, nah ini objek ID nomor 2 itu berarti dia berwarna biru. Nah, jadi bisa dua cara ya.
bisa menggunakan datanya langsung di sini atau menggunakan dari layernya. Saya mau tanyakan dulu terkait pembuatan data string ya, terkait poin tadi dalam bentuk poin menjadi data solid atau data surface. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, kita coba dari data surface ini kita akan membuat konturnya ya. Kalau sebelumnya kan tadi saya di sini kan bentuknya adalah poin-poin atau hasil data survei yang di lapangan. Kita ingin membuat data LA-nya, konturnya. Maka cara tadi kan kita buat surface tadi saya ulang ya. Ini surface ke DTM. Kemudian kita apply aja. Seperti ini. Ini kita save. Ini saya timpa aja. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan membuat ini ya, konturnya ya. Jadi di sini ada pen surface. Kemudian ini ada namanya contouring. Kemudian kita pilih karena di sini kita menggunakan layer, maka kita di sini bisa menggunakan kontur DTM in layer ya. Kalau ingin menggunakan file, bisa menggunakan kontur DTM file. Jadi sama aja dengan ini tadi ya, antara kita menggunakan layer, membuat DTM-nya, atau membuat file function-nya. Jadi kita menggunakan file. Nah, karena sini saya membukanya di layer ya, jadi kita buat kontur DTM in layer. Kita pilih. Nah, ini kita penamanya, layer name-nya apa misalkan di sini. Kita pilih aja misalkan kita programnya chart aja ya, masih tetap ini tetap aja tidak usah dirubah. Nah, ini misalkan kita ingin kontur intervalnya berapa meter ini. Kalau saya mungkin semakin rapat semakin bagus ya, cuma kalau datanya cukup banyak mungkin terlalu rapat enggak ini juga. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, kita coba aja mungkin elevasinya di sini kontur intervalnya adalah 1 ya. Kemudian ini penamaannya. Penamaannya misalkan kita buat ini contour string. Misalkan ini kosong ya, awalnya kosong. Kita masukkan misalkan tadi kontur misalkan. Kemudian kita apply aja. Nah, ini kita lihat kan garis-garisnya muncul gitu. Nah, ini kalau kita hilangkan, nah, jadi di sini membentuk suatu kontur ya. Untuk kontur ini, nah ini kalau kita kan di sini agak kasar ya konturnya ini. Nah, ini kita bisa buat dia menjadi halus ya atau menjadi smooth gitu. Nah, ini coba kita aktifkan dulu di sini. Nah, ini kan centangnya berada di topografi ini ya. Nah, kita aktifkan dulu centangnya di sini. Kita klik 2 kali di kontur ini. Kemudian kita save aja dulu nih. Kita save. Kita simpan namanya kontur ya. Kontur kita apply. Maka dia akan muncul di sini kontur ya. Kontur.str ini. Nah, ini kita mencoba menghaluskan garis-garis ini ya, biar smooth gitu. Nah, di sini kita pilih surface, kemudian contouring, kemudian kita pilih smooth string in layer ya. Nah, ini kita coba apply aja. Coba. Terbang ya.
Oh, ini mungkin karena ini ya, karena ID-nya beragam-agam. Karena ini berwarna ya, jadi setiap warna ini artinya dia ID-nya berbeda gitu. Mungkin cara pertama itu kita harus menyamakan semua ID-nya. Dengan cara edit, kemudian string, kemudian renumber range ini ya kita pilih. Jadi di sini kegunaannya untuk mengedit data string ini, karena data string ini kan berbeda-beda. Kalau dilihat dari warna tadi, jadi warna 2 mungkin warna biru, 3 warna apa gitu. Nah, jadi kita pilih renumber range ini. Nah, kemudian string length from ini kan dari 1 kita anggap sampai ini menggunakan koma ya. Koma kan kita buat aja 99 ya. Nah, 999 ID. Kemudian kita rubahnya menjadi ID 1 saja misalkan. Jadi string range from-nya artinya dari ID 1 sampai ID 999 akan kita rubah menjadi string range-nya menjadi ID 1 gitu. Dan kita apply. Nah, ini nih kalau kita semua ID-nya adalah ID 1 ya. Ini kita coba kita save aja dulu, kemudian apply lagi. Yes. Nah, kemudian kita coba membuat dia smooth ya. Surface, contouring, smooth swing in layer. Kemudian kita coba apply. Nah, kalau kita di sini ada lebih smooth ya. Tadi dia agak tajam garisnya ini, kemudian agak menjadi smooth ya. Tapi saya undo ya. Nah, nih kalau kita di sini ya, ini kan begitu tajam ya untuk sudut lancip. Kita buat smooth, nah maka dia lebih smooth gitu. Nah itu tadi cara kita dari data topografi, kemudian kita buat data surface-nya untuk solid. Tapi solid di sini termasuk masih dalam permukaan ya, bukan untuk menghitung volume dia. Lebih memilih apa ya? Lebih untuk luasan gitu. Nah itu tadi cara yang pertama ya. Jadi ada surface, contouring, kemudian menggunakan contouring data in layer. Nah kita coba menggunakan file ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Saya hapus semuanya. Nah ini masih kosong ya. Nah kalau datanya layer ini kosong, kita bisa menggunakan file-file ini. Jadi menggunakan surface, kemudian contouring, kemudian contour DTM file. Jadi kita menggunakan data LDTM-nya. Nah di sini misalkan lokasinya ini kan DTM yang akan kita gunakan untuk membuat konturnya. Kita open. Nah, ini nggak usah dirubah. Ini objek ID-nya 1 tetap aja. Nah ini kemudian tadi ada interval ya. Intervalnya kita ingin buat berapa misalkan. Antara kita buat 1 atau 5 atau 2, misalnya kita buat 2 aja ya. 2. Nah kemudian ini lokasinya. Nah ini kita bisa kasih nama. Misalkan kontur ya. Kontur minor. Nah sini kalau misalkan kita centang ini. Nah ini nanti ada namanya, kita bisa masukkan kontur indeks ya. Jadi dia terpisah. Kalau kita centang ini, nanti dia akan menjadi satu aja seperti awal tadi. Tapi kalau kita centang ini, dia akan ada beberapa interval. Nah ini intervalnya mau berapa gitu. Nanti dia akan menjadi indeks gitu. Atau suatu acuan elevasi misalkan. Jadi misalkan ini aja, kita contoh, kita masukkan. Ini ada kontur minor, kita kasih nama kontur minor, kemudian ini kita centang, ini sebagai indeks konturnya, mungkin ini kita buat intervalnya 5 aja ya. Jadi setiap 5 meter dia merupakan kontur indeksnya. Dan kita apply. Nah, di
Di sini artinya dia udah ini ya, udah terbentuk. Nah, di sini dia akan muncul. Di sini ada kontur indeks sama kontur minor. Nah, kita drag aja. Nah, ini tadi kan per elevasi intervalnya 2 ya, 2 meter. Kemudian ada yang namanya indeks. Nah, indeks ini per 5 meter. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini bedanya ini. Nah, ini untuk yang kontur minor, ini kontur indeksnya. Nah, jadi dia terbacanya tiap 5 meter ini merupakan kontur indeks. Tapi kalau untuk interval per 2 meter, nah, ini disebut dengan kontur minor. Ini hanya mempermudah ini aja, penamaan indeks gitu. Nah, kalau mau digabung juga bisa ya, menggabung filenya ini. Nah, ini kan filenya terpisah ya, di sini ada kontur minor, ini ada kontur indeks. Kalau kita ingin gabung menjadi satu file, caranya kita ini ya, saya reset dulu. Di kontur indeks kita pilih, kemudian kita tekan kontrol di keyboard, kemudian kita pilih. Nah, kemudian kita drag ya. Dragnya ini kontrolnya tetap ditekan di keyboard. Jadi kita tekan, kita drag, kemudian kita masukkan. Ini belum duanya. Jadi ini tekan kontrol, kita drag. Nah ini dia sudah termasuk ya. Jadi dua data ini tadi, kontur indeks sama kontur minor tergabung menjadi satu gitu. Beda kalau kita dragnya satu-satu. Kalau kita dragnya satu-satu, maka seperti ini. Nah, datanya kan seperti ini ya, kontur indeksnya. Kalau kontur minornya seperti ini. Hanya kalau kita ingin gabungkan dua file menjadi satu, itu menggunakan kontrol di keyboard ya. Jadi kita pilih dulu data kontur indeks misalkan, kemudian kita tekan kontrol di keyboard, kemudian kita klik kontur minornya, dan baru kita drag ya. Kontrolnya jangan dilepas gitu. Ini kita drag. Nah, ini dua data ini digabung menjadi satu. Maka di sini main grafiknya kan warna merah ya. Nah, ini baru kita save misalkan. Ini kontur misalkan. Nah. Cuma kalau mau tidak menggunakan indeks ini juga bisa ya. Yang tadi tinggal dicentang aja sebenarnya ini. Di surface, contouring, kontur DTM filenya ini. Nah, ini data surface-nya yang mau kita gunakan kan dalam bentuk DTM yang kita ingin jadikan kontur. Nah, ini nggak usah dicentang nih kalau nggak mau menggunakan kontur indeks gitu. Ini nggak usah dicentang. Nah, udah kita apply aja. Ini penamanya sama tadi ya, kontur minor gitu. Ini saya buka kontur minornya. Nah, ini udah jadi satu ya, tapi tidak ada memuat kontur indeks. Nah, tadi tidak kita centang gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu terkait cara pembuatan dari data topografi ya, topografi ini menjadi solid ya dalam bentuk surface topografi, dalam bentuk topografi seperti ini, nah kan. Kemudian dari data topografi ini kita membuat data konturnya, nah seperti ini. Jadi ada 3 ya. Jadi dari data topografi kita buat data surface-nya. Dari data surface ini kita buat menjadi konturnya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, ini misalkan ada kasus speed ya.
Nah, ini misalkan ada data string dalam bentuk pit ya. Jadi ini udah ada desain pit. Nah, biasanya kita ingin menghitung volume biasanya, tapi nanti untuk volume mungkin di minggu pertemuan selanjutnya aja ya. Sekalian kita membuat desain pit ini nanti. Nah, jadi ini misalkan seperti ini, dan kita ingin membuat surface ya, data solidnya, create DTM from layer. Nah, ini saya contohkan ini yang kita kasih tanda centang ya. Kita apply. Nah, dia hasilnya kita matikan dulu, kita save aja. Kita save. Nah, ini misalnya pit 1 ya, tapi dalam bentuk DTM. Kita apply. Saya yes. Nah, ini saya hapus dulu. Kita keluarkan lagi pit 1 DTM-nya. Nah, ini. Nah, kita lihat kan ini bentuk bench-nya atau jenjang ini rapi ya. Nah, kalau misalkan kita ulangi ya, kita masukkan data ini, kemudian kita ingin membuat data DTM-nya, nah, ini kita centang misalkan, nah, yang kita apply. Ini masih kelihatan nampak, mungkin ini. Tapi dua ini yang sama-sama data ya. Oh ini. Bentar. Nah, ini misalkan ada ini ya. Ini sebenarnya suatu titik ya dari pemboran misalkan, tapi ini bentuknya string. Kalau kita mau lihat titik-titik poinnya, ini kita bisa lakukan ini ya. Kita hide dulu. Nih, kita pilih hide everything. Ini untuk menghilangkan semua garisnya dulu, kita hide dulu. Nah, kemudian kita pilih display, kita pilih point, nah, kita pilih markers. Jadi dia akan muncul dalam bentuk poin-poin. Nah, ini kita apply aja. Nah, ini bentuknya poin-poin ya. Poin-poin yang berbeda elevasinya. Nah, misalkan kita di sini kita ingin jadikan dia solid ya. Jadikan kita solid, kita surface, kemudian kita create DTM from layer. Nah, ini kita centang dulu ya. Ini misalnya kita centang, kita apply. Nah, dia di sini gambarnya seperti ini ya. Dia tidak karena dia dicentang tadi. Sebenarnya ini kan elevasinya beda ya. Kalau kita lihat di sini elevasinya beda, maka hasilnya seperti ini gitu. Padahal kita ingin menyesuaikan dia data topnya berdasarkan elevasi atau ketinggiannya. Jadi ini kurang cocok digunakan untuk yang elevasi, ada elevasinya gitu. Nah, akhirnya seperti ini hasilnya. Tapi kalau saya ulangi lagi ya, saya unduh aja, Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian kita bikin surface, create DTM. Nah, ini kita centang. Kemudian kita apply. Surface. Ini dicentang, kita apply. Oh, berarti nggak bisa ini. Berarti kita harus menggunakan data ini. Nah, kita coba menggunakan ini aja. Surface. Ini pakai file function aja. Kita coba file function create DTM from string file-nya. Nah, ini misalkan kita ambil data yang DHC2 ini ya. Nah, ini yang bentuk garis-garis tadi. Yang kita open. Nah, ini misalkan kita centang ya. Di sini kita centang dan kita apply. Maka dia akan muncul DHC2 DTM ini. Nah, bentuknya seperti ini. Sama ya tadi ya. Dan saya ulangi lagi. Nih.
surface DTM file permissionnya, create DTM from string file ini. Nah, ini kita centang dan kita apply. Nah, yang kita pilih ini ya. Nah, beda ya hasilnya ya. Nah, dia lebih sesuai dengan data elevasinya gitu. Nah, itu perbedaan antara dicentang dan tidak dicentang gitu. Mungkin lebih cocok kalau yang tidak centang itu ada beda elevasi gitu. Untuk permukaan ini. Karena dia kan cuma di titik sini kan yang elevasinya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya. Kemudian ada data ini lagi ya. Nah, kemudian nih kita ada mode satu. Nah ini kalau kita lihat kan bentuk suatu biji ya. Nah, ini suatu biji. Nah, ini kan datanya didapatkan dari hasil pemboran ya. Misalkan saya buat contoh aja. Saya buat tugas saja nih. Nah, misalkan kayak ini gini ya. Kita ada membor. Ini cuma contoh aja. Nah, misalkan ada pemboran gini. Nah, dari data-data pemboran ini, nah nanti kan terbentuk suatu litologi ya, litologi ataupun atau sesuai dengan kadar kandungan material endapan bijinya. Nah, misalkan saja berdasarkan ini ya, bentuk bijinya. Jadi dari data ini kita dapatkan suatu bentuk data surface ya. Ini untuk suatu surface yang kita udah modelkan dari hasil pemboran, dapatkan modelnya seperti ini gitu. Nah, model ini kita akan buat menjadi solid gitu. Nah, ini kan masih bentuk string ya. Nah, ini kita bisa buat dia menjadi solid dengan cara seperti ini. Ini kita pilih solid, kemudian pilih triangulate, kemudian between segment. Nah, kita pilih ini. Nah, ini kita pilih aja objeknya satu, tulisan satu, kita apply. Nah, di sini select point of the first segment ya, untuk memulai triangulate-nya. Jadi kita pilih misalkan segmen yang satu ini. Nah, kemudian kita pilih segmen yang kedua atau string kedua lah ini. Nah, dia akan membentuk suatu solid ya. Kemudian kita pilih lagi. Nah, kita pilih lagi. Nah, dan sampai seterusnya. Dan klik kanan. Dan kita escape aja. Nah, ini membentuk suatu biji ya. Nah, ini merupakan bentuk solid yang bisa untuk menghitung nilai volumenya gitu. Jadi di sini kan ini merupakan solid dalam bentuk permukaan, tapi ini masih dalam bentuk string ya. Nah, ini bisa juga kita buat solid dalam bentuk surface. Tapi ini saya coba langsung aja. Datanya kita buat menjadi suatu solid untuk bijinya gitu. Nanti kita akan bisa menghitung volume dari bijinya ini. Menghitung volume, kemudian bisa menghitung ini ya, kadarnya itu.
Nah, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembuatan ini ya. Terkait berarti data string kan, data surface, data solid. Nah, mungkin kalian udah bisa membedakan ya, membedakan data-data itu. Kemudian kita sudah bisa membuat dari data topografi, ini komponen topografi hasil dari survei. Kita ingin membuat kontur. Nah, yang pertama kan kita membuat format DTM-nya dulu, bentuk permukaannya. Kita kan surface ke DTM, nah udah kita apply aja. Udah, ini udah membentuk suatu surface ya. Nah, kemudian tadi kita pilih surface, contouring. Nah, ini kontur DTM in layer. Nah, ini kan layarnya kita menggunakan STR. Elevasinya intervalnya berapa, kita pilih satu. Ini ada penamaannya, kontur misalkan, atau kontur misalkan, kontur contoh misalkan, COT, kita apply. Nah, nanti suatu untuk ini ya, kontur. Nah, ini kalau kita pengen memperhalus garis-garisnya ini, nah, nanti bisa aja di surface, kemudian contouring, kemudian kita pilih smooth string layernya. Nah, ini tapi sebelumnya karena ID-nya masih ini ya, ID-nya masih berbeda-beda. Nah, ini kita coba mungkin string 1,999. Kita coba, kita apply. Kayak mungkin karena ininya enggak ini ya, di layar ini. Tapi lebih enaknya mungkin tadi ya, kita harus samakan ID-nya gitu. Jadi biar tidak ada perbedaan number ID-nya. Kalau ingin membuat ID-nya tadi kan di sini ya, di edit, di string, nah ini range number, range-nya. Ini 1,999. Kita buat menjadi 1, kita apply. Nah, baru mungkin kita bisa membuat dia menjadi smooth ya. Smooth in string layer. Tapi 1, tapi apa? Nah, lebih smooth ya. Di sini ya perbedaannya nih. Nah, ini sebelum, kemudian ini sesudah saya lakukan smooth. Nah, itu ya materi dari saya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada mungkin saya akhiri pertemuan kita malam ini. Mungkin untuk absensi mungkin nanti besok pagi ya. Mungkin coba saya minta buatkan sama Pak Aryo. Cukup Pak sepertinya Pak. Oke. Oh, izin bertanya Pak terkait data yang Bapak upload itu di GCR Classroom-nya yang ada Pak Alionya atau di mana ya Pak ya? Soalnya tidak ada notif Pak. Oh, bukan, itu saya buat pribadi sebenarnya. Nanti coba, saya belum masuk ini ya, GCR yang itu ya. Biasanya saya dimasukin ke dalam classroom-nya itu, tapi coba saya minta lah. Tapi itu biasanya ada yang saya berikan kan, link Google Drive kemarin. Nah, itu biasanya kalau setiap ini saya update lah nanti. Setiap pertemuan atau sebelum pertemuan nanti saya masukkan file-filenya nanti. File-file yang memang saya berikan materinya. Oke, baik Pak. Jadi silakan aja dicek terus ya di link Google Drive-nya. Saya akan inputkan materinya di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya cukup sampai di sini ya pertemuan kita malam ini. Mungkin terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.